Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak. Kita akan melanjutkan pembahasan di mana kita telah membahas tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu di akhir 10 hari bulan Ramadan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan iktikaf, mengkhususkan waktu iktikaf di masjid untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertakwa, adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin menggunakan waktu-waktunya yang utama tersebut dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah selayaknya bagi kita yang sering bermalas-malasan atau sering kita melalaikan dan kita sering juga melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, sudah selayaknya kita menggunakan waktu-waktu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir-akhir malam bulan Ramadan, sebelum semuanya berlalu, sebelum waktu-waktu tersebut tidak akan kembali untuk kita. Maka yang perlu kita perhatikan bahwasanya jangan sampai kita melalui umur kita, jangan sampai kita melalui umur-umur kita atau waktu-waktu kita tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih di akhir-akhir malam bulan Ramadan. Karena sesungguhnya orang yang mereka lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu akan terus berlalu dan kita tidak akan mendapati kesempatan kembali kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita akan mendapati waktu itu kembali di tahun depan, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang seringnya kita lalai, yang seringnya kita tidak menggunakan waktu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki amal kita, untuk menyempurnakan amal kita di sisa-sisa hari di bulan Ramadan. Maka di sana Asy-Syaikh menjelaskan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh dan saling berwasiat atau saling menasihati dalam kebaikan dan saling berwasiat dengan kesabaran. Maka Asy-Syaikh menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan fakullu insanin khosirun yaumal qiyamati illa man ittasafa bihadhi sifatil arba, maka setiap manusia itu akan mengalami kerugian pada hari kiamat, kecuali siapa? Kecuali orang yang disifati dengan sifat-sifat yang 4. Apa aja 4 itu? Al-imani billahi wal amali salih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, watawasi bil haqqi watawasi bis sabri, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Maka orang yang disifati dengan sifat-sifat yang 4 ini naja min hadhil khosarati waribha wastafada min umurihi. Saya ulangi, maka orang yang mendapati atau yang memiliki 4 sifat tersebut naja min hadhil khosarati warabiha wastafada min umurihi, maka ia akan selamat dari kerugian ini dan ia akan beruntung dan mendapati faedah dari umur-umurnya.
wastafada min mawasimil khairi. Ia mampu mengambil faedah dari musim-musim kebaikan, musim-musim kebaikan di bulan Ramadan ini. Wa kanat hayatuhu khairan lahu wa man dayya hadhil fursa wa hadhil awqatil fadilata wa hadzal umura fa innahu yakunu khasiran yaumal qiyamati. Maka kehidupannya akan baik. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan kesempatan waktu yang mulia ini, menyia-nyiakan umurnya, maka ia akan merugi pada hari kiamat. Karena sesungguhnya keuntungan itu apabila ia mampu untuk beramal soleh. Bukan keuntungan itu dalam hal harta, bukan dalam hal kedudukan, bukan dalam hal nasab. Namun keuntungan itu tatkala ia mampu menjalankan amal soleh di musim-musim kebaikan sebagaimana di bulan Ramadan ini. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dalam kehidupannya, inilah keuntungan yang sebenarnya. Bukanlah orang, kalau seandainya di antara orang yang fakir, orang yang paling fakir, orang yang paling rendah orang yang paling rendah dalam nasabnya atau derajatnya, selama ia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia merupakan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad, tidak melihat kepada keindahan seseorang, namun Allah Ta'ala melihat kepada amal soleh, dan Allah Ta'ala akan mengangkat derajat hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pembacaan kitab pada kesempatan kali ini. Kita wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.